Salam olahraga, kembali dengan saya Bung Ropan dan tetap berita pembahasan tentang UCL Liga Champions masih sangat ramai. Kemarin atau Kamis pagi waktu Indonesia berlangsung 8 pertandingan. Grup A, B, C, ya A, B, C, D, ya. Dengan topik utama bahwa Liverpool menjadi klub pertama Inggris dari 4 wakil yang lolos membooking tiket langsung ke fase gugur babak 16 besar atau perdelapan final. City di grup A masih ramai bersama dengan PSG walaupun mereka menang telak kemarin di Etihad melawan Brugge dan mengambil alih pimpinan klasemen, sementara PSG tertahan di Leipzig bermain 2-2. City dengan 9 poin, PSG 8 poin. Ini masih seru, masih ada 2 pertandingan ke depan, belum bisa dipastikan untuk bisa lolos, walaupun menurut saya City dan PSG tetap akan lolos. Sementara di grup F, Manchester United juga belum memastikan diri lolos. Masih seru, walaupun kemarin mereka bisa keluar dari tekanan, hampir kalah melawan Atalanta sebelum Ronaldo bisa menyamakan skor 2-2 di Bergamo. Dan 7 poin bagi MU juga masih ramai karena di sana disamakan oleh Villarreal dengan 7 poin juga setelah mengalahkan Young Boys. Dan Atalanta ada 5 poin. Jadi ini masih sengit persaingan di grup F. Nah, sementara juara bertahan Chelsea ada di grup H, juga belum memastikan lolos, walaupun menurut saya mereka akan lolos bersama dengan Juve. Juve sudah pasti lolos 12 poin dan penentuannya akan berlangsung pada tanggal 24-25 di Stamford Bridge. Kalau pertandingan itu berakhir imbang atau Chelsea menang, Chelsea akan lolos menampingi Juventus. Jadi saya balik ke pembicaraan kemenangan The Reds Liverpool di Anfield. 2-0 ini untuk kedua kali musim ini mereka mengalahkan tim yang sama, tim yang kuat. ATM, juara La Liga musim kemarin. Di Wanda Metropolitano mereka menang dengan 3-2. Kemudian di Anfield dengan 2-0. Tapi di Anfield ini memang lebih mengesankan sekali. Ya. Kalau di Wanda Metropolitano saling kejar-mengejar, Liverpool sempat unggul, kemudian disamakan, dan akhirnya juga ada tragedi kartu merah dari Antoine Griezmann yang akhirnya tidak bermain di Anfield. Memang agak sial bagi pasukan Diego Simeone. Ya, bahwa dalam 2 pertandingan terakhir, 2 pemain mereka itu harus diusir keluar lapangan. Kalau 2 pekan yang lalu Griezmann di menit 52 atau ya sekitar segitu ya, dia bisa meninggalkan lapangan. Kemarin Felipe bahkan di menit ke-36 sebelum berakhir babak pertama. Namun bukan sebuah alasan bahwa ATM bermain dengan 10 pemain itu kalah karena sebelum Felipe keluar sudah 2-0. Ya, Diego Jota mencetak gol dan juga Sadio Mane bisa mencetak gol. Dan salut buat Trent Alexander-Arnold, bek kanan yang memberikan 2 assist. Saya memberikan nilai 8,5. Ya. Walaupun mereka tidak punya gelandang-gelandang terbaik, ya. Milner masih cedera, Keita masih cedera, tapi kembalinya Fabinho ada suatu kabar yang bagus. Thiago sudah ada di bench, masuk di babak kedua juga. Jadi ini harapannya oke di saat mereka sangat konsisten di UCL, ya, terutama di grup B ini yang konon dikatakan keras, tapi Liverpool bisa melangkah dengan mulus sekali. 4 pertandingan, 4 kemenangan, ya. Tidak pernah kalah, memasukkan 13, kemasukan 5. Ini luar biasa kalau bisa melihat apa yang dilakukan oleh Jurgen Klopp. Kemarin juga starting 11 dia kembalikan Matip untuk berpasangan dengan Virgil van Dijk. Di kiri dia tidak memasang dengan berani, tidak memasang Robo yang biasanya dimainkan. Ada Kostas Tsimikas yang ada di sana dan Tsimikas tidak tergantikan. Justru Trent yang bermain oke, masih bisa ditarik, tetapi tidak masalah bagi The Reds karena mungkin Klopp ingin membiasakan Tsimikas tidak terlalu banyak bergantung pada Robo. Apalagi Robo ketika melawan Brighton juga kurang begitu bagus ya dalam pertandingan kemarin sehingga mereka tertahan dan nyaris kalah. Dan Tsimikas memperlihatkan performa yang baik. Fabinho kembali di tengah, ada Ox yang menggantikan posisi Keita, tentunya dengan kapten kesebelasan mereka masih ada Hendo. Di depan juga Jota dimainkan lebih awal bukan Firmino, mengapit dengan Mane dan Salah, dan Jota bisa memberikan gol pertama dengan sundulan kepala dia. Ini mantan pemain ATM yang dibuang dan akhirnya bersinar. Dia ke Wolves dulu, kemudian dari Wolves dia berlabuh di Anfield bersama dengan The Reds. Nah, kemarin itu mutlak saya pikir untuk kemenangan Liverpool. Dari semua aspek mereka bisa menang. 19 tembakan, 6 on target.
Sama seperti mereka lakukan 2 pekan lalu di Wanda Metropolitano. Ada 6 on target, tapi dengan tembakan yang lebih sedikit. Ya, 11. Ini efektif sekali ketika bermain 2 pekan lalu. Kemarin ada 19 tembakan. Banyak melepaskan tembakan, sama juga dengan 6 on target. Penguasaan bola bahkan tinggi. Ya. Sampai 73% berbanding 27. Kalau di Wanda Metropolitano mereka 69%. Dengan 31% ada di ATM. Namun saya melihat di sini ATM memang sangat menurun, ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi saya untuk bisa memberikan perlawanan terhadap Liverpool. Padahal mereka butuh menang untuk bisa mendongkrak posisi mereka. Sekarang diambil alih walaupun selisih 1 poin dengan Porto. Porto bermain imbang dengan Milan, Porto ada di atas 5 poin. ATM masih dengan 4 poin. Jadi kemarin tidak memperlihatkan bahwa mereka itu tim yang pantas untuk bisa mendampingi Liverpool. Bahkan tidak ada on target. Hanya 5 tembakan. Ya, miskin sekali mereka untuk bisa berkreasi di sini, kan tidak jalan, tidak berkembang permainan mereka dengan pressing yang tinggi dilakukan oleh pemain-pemain Liverpool. Hanya 5 tembakan, 0 on target. Ini tentunya sangat mengecewakan, termasuk bagi Diego Simeone. Kalau di kandang mereka 2 pekan lalu masih oke, masih ada 8 tembakan, ada 5 on target. Tetapi ini tidak. Padahal ya, Simeone melepaskan, walaupun nggak ada Griezmann, ada 6 sniper mereka yang punya tembakan-tembakan bagus kalau dari luar kotak penalti juga. Jadi itu selain Luis Suarez di depan, mereka masih punya Joao Felix. Kemudian dimainkan lagi si Angel Correa, pemain asal Argentina ini. Ada 3. Kan Simeone bermain dengan 3 back, kemudian ada 4-2-1. Jadi setelah Suarez di depan, ada 2 di belakang. Felix dan Correa. 3-3 ini penembak yang bagus. Di tengah itu ada Koke, kapten kesebelasan yang juga punya tembakan yang oke. Yannick Carrasco, juga pemain yang bisa menembak dengan baik. Ya, jadi semua ini oke, penembak-penembak ini bagus, tapi mereka tidak jalan kemarin. Padahal di lini belakang sudah cukup, tidak ada Kondogbia. Bagaimana Simeone itu memainkan 3 pilar dia yang terkuat. Di depan penjaga gawang Jan Oblak. Ya. Ada Hermoso, ada Felipe sebelum keluar, dan juga ada Jimenez. Koke agak bermain di depan Jimenez. Jadi sebenarnya ini starting 11 terbaik. Namun mereka memang sulit untuk bisa berkembang kemarin. Jadi wajar saya pikir mereka kalah. Padahal saya bisa mengharapkan bahwa lini tengah mereka bisa memberikan perlawanan sengit. Karena Fabinho baru kembali, kan belum begitu fit walaupun dipaksakan untuk bisa bermain. Apalagi ada Ox di sana juga. Kalau bisa melihat masih perlawanan tuh sengit masih bisa dilakukan ya oleh Koke dan kawan-kawan. Tetapi itu yang saya tidak lihat kemarin ketika mereka bertarung. Bahkan mereka masih punya seorang gelandang yang oke, Rodrigo de Paul. Ini juga penembak yang bagus. Tapi mereka 0 on target, tidak diberi kesempatan. Ya, kembalinya Joe Matip untuk berpasangan dengan Van Dijk. Ini sangat bagus, dia menggantikan posisi Konate. Jadi ini adalah 2 back tengah terbaik yang selalu tampil bagus, konsisten kalau di UCL. Ya. Di IPL juga oke, sebelum kemarin lawan MU menang itu ada Konate yang masuk. Tapi Matip ini menjadi pasangan yang bagus. Ya, pasangan yang bagus yang bisa dikembangkan terus, sama seperti pada 3 musim lalu ketika The Reds juara ya, 2018-2019 juga ini bagus kombinasi Matip dan Van Dijk, dan ini nampaknya akan dipertahankan terus oleh Klopp. Kalau bisa melihat di UCL kan bagus nih, grafik mereka oke, mengesankan. Nah, kalau saya tarik ke belakang ya, apa yang terjadi dengan The Reds ini sekarang, sebenarnya posisi sekarang di musim ini itu layak mereka digadang-gadang menjadi juara ya, karena penampilan mereka oke. Kalau mereka juara pada 3 musim lalu ya, 2018-2019 itu tidak oke, hancur-hancuran justru Liverpool. Bahkan di fase grup mereka itu tertolong dengan Dewi Fortuna ya. Poin sama dengan ya, juara grup ya PSG di atas. Oke, sudah lolos 11 poin. Tapi poin di peringkat kedua dan peringkat ketiga itu sama, 99 dengan Napoli. Plusnya sama, plus 2 dengan Napoli. Ya. 3 kali kalah di grup. The Reds 6 kali main, 3 menang, 3 kali kalah. Napoli itu 3 kali imbang. Tapi yang 1 kali kalah, satu-satunya dari Liverpool kalah. Napoli dan Liverpool ini saling mengalahkan 1-0 di kandang tandang. Nah, Napoli 1 kali kalah tapi hanya 2 kali menang. Poin sama. Namun Napoli sialnya mereka cetak gol cuma 7, memasukkan 5. Liverpool mencetak gol 9, kemasukan 7. Jadi lebih banyak dilihat kalau poin sama ya. Agregat itu sama ya, di antara 2 tim itu akan dilihat dengan gol siapa yang lebih tinggi mencetak gol. Nah, Liverpool 9, kemasukan 7. Napoli 7, kemasukan 5. Jadi Liverpool lah
yang dianggap untuk bisa lolos. Itu keluar dari lubang jarum benar tuh Liverpool. Akhirnya mereka bisa menjadi juara. Di babak 16 besar mereka menyingkirkan Bayern Munchen. Di perempat final mereka menyingkirkan Porto bahkan dengan telak. Home and away. Nah, di semifinal dramatis. Kalah 3-0. Kita sudah tahu bersama di Camp Nou. Kemudian mereka membalik keadaan itu dengan 4-0 di Anfield. Luar biasa. Sebelum mereka bertemu Spurs di final di Wanda Metropolitano dan menang 2-0. Ya, saat itu dengan gol penalti salah dan satu dari Divock Origi. Jadi itu perjalanan yang sebenarnya susah sekali untuk bisa menjadi juara, namun mereka juara. Nah sekarang kalau kita balik lagi ke musim ini, mereka luar biasa. Tidak seperti pada 3 musim lalu ketika mereka juara 2019, itu di grup itu parah benar, bahkan mereka di grup selain kalah dari PSG dan juga satu kali kalah dari Napoli, mereka kalah dari Red Star Belgrade 2-0 saat itu. Nah 3 kali kalah, akhirnya mereka bisa menjadi juara. Total mereka 4 kali kalah pada 3 musim lalu untuk bisa menjadi juara. Nah sekarang udah 4 pertandingan tidak kalah di grup. Masih ada 2 pertandingan. Nanti lawan tanggal 25 lawan Porto pasti digebuk habis. Karena Porto kan kalah 5. Ya kalah 5 waktu bermain di Porto, di Dragao. Sekarang bermain di Anfield pasti tebas habis lagi oleh Liverpool. Nah tinggal berhitung sekarang bermain di sana. Mereka akan lepas, sudah lolos. Mungkin tim kedua aja akan main. Imbang juga aman. Kalah pun nggak ada masalah bagi Liverpool. Yang penting mereka sudah juara grup. Jadi itu saya bilang, kesempatan untuk bisa menjadi juara bagus untuk musim ini. Itu yang harus dipertahankan oleh Klopp. Konsistensi ini kalau saya bisa melihat ya. Mereka tinggal menunggu bagaimana undian di babak 16 besar, siapapun lawannya mereka akan hadapi, dan kalau melihat cara bermain mereka berada di grup yang keras, grup yang berat ini, mereka bermain dengan biasa saja dan oke punya ya. Selalu unggul dalam penguasaan bola yang sangat tinggi, tembakan, on target selalu mereka menguasai. Ya. Dengan pelatih yang cerdas seperti Jurgen Klopp ini memungkinkan sekali mereka mengulangi apa yang mereka lakukan di 3 musim lalu ketika mengalahkan Spurs di final Liga Champions dengan kondisi yang tidak begitu bagus, tidak konsisten sejak awal, tapi mereka ujungnya juara. Nah sekarang dengan konsisten seperti ini, saya pikir ini akan enak. Bukan tidak mungkin terjadi final lagi sesama klub Inggris ya. Mungkin Liverpool Chelsea, Liverpool City itu akan terjadi. Kalau dengan MU masih ada tanda tanya besar kalau melihat penampilan mereka agak berat untuk bisa ke final ya. Tapi 3 klub ini City, Liverpool, Chelsea memungkinkan mereka untuk ke final lagi. Nah, kita akan tunggu nanti perkembangan ke depan bagaimana, terutama di undian di perdelapan final untuk mempertemukan siapa lawan siapa. Tapi saya mengharapkan bahwa 3 klub Inggris ini akan ikut jejak dari jejak dari Liverpool ya. Chelsea, City dan Man U. Jadi kalau ada 4 Inggris ini menakutkan untuk bisa mereka berada di fase gugur. Sampai di sini pembicaraan saya dengan Liverpool. Ya bagaimana konsistensi mereka, kemudian kemarin juga mereka bermain bagus di Anfield, jauh lebih bagus ketimbang mereka bermain 2-2 dengan Brighton. Perubahan besar-besar dilakukan oleh Klopp dan mereka lebih termotivasi bermain ya dengan gegenpressing yang sangat bagus. Disiplin juga di garis belakang juga oke. Tengah mantap dengan kembalinya Fabinho. Saya berharap juga banyak pemain yang akan datang ketika mereka akan menghadapi Porto, termasuk menghadapi Milan. Siapa tahu Chiesa sudah masuk ya. Dengan juga Milner sudah ada, jadi ini menjadi sebuah kesatuan yang sangat kuat yang menguntungkan tentunya bagi pasukan Jurgen Klopp. Sampai di sini pembicaraan kita dengan Liverpool. Anda jangan lupa untuk subscribe dan ciao.